Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas pagi ini. Kelas pagi ini adalah tidak lanjut dari pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu metode penelitian sosial. Hari ini kita akan membahas tentang paradigma penelitian sosial. Terdiri dari mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai metode ilmiah dalam penelitian sosial. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar penelitian, pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penyusunan proposal, penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data serta etika penelitian sosial. Jadi teman-teman nanti melalui mata kuliah ini, metode penelitian sosial ini, kalau tidak ruangannya adalah mampu menyampaikan atau mampu menganalisis fenomena-fenomena yang ada, sekaligus mempresentasikan dan membuat proposal. Dan kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan teori mengenai metode penelitian sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami paradigma penelitian sosial. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan menggunakan kaidah metodologi yang ada. Kaidah metodologi tentunya ada etika-etika penelitian. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita sebagai peneliti punya etika yang akan dipegang teguh, dan itu yang disampaikan apa adanya melalui hasil laporan tersebut. Nah, metode pembelajarannya adalah project based learning, yaitu mahasiswa diberi tugas menyusun proposal penelitian dari awal hingga tahap analisis. Nanti dalam tahapan ini kita akan ada proses pembimbingan seperti sebelumnya teman-teman presentasi pada waktu itu, ada proses pembimbingan, proses pemilihan tema yang tentunya sesuai dengan metode penelitian sosial. Terus yang kedua ada kolaboratif learning. Seperti biasa nanti kita berdiskusi dan bicara dalam kelompok. Penilaian yang akan saya nilai adalah satu, kelengkapan, karena nanti luarannya adalah proposal hasil penelitian teman-teman. Yang saya nilai adalah kelengkapan, yang kedua adalah ketepatan, terus yang ketiga adalah komunikatif, yang keempat sistematis. Sistematis di sini adalah teman-teman mengikuti kaidah metode penelitian sosial yang ada. Jadi ada dulu mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Saya di sini menampilkan gambar gajah. Monggo, siapa yang mau menginterpretasikan hasil ini? Kalau kita lihat di depan kan ada orang yang the blind man and the elephant. Jadi orang itu buta, orang itu tidak tahu. Jadi di depan mungkin orang yang megang gandeng itu melihat ini adalah tombak, karena yang dilihat hanya tajam dan panjang. Barat orang ya tombak ini. Terus yang kedua, orang memegang apa ini? Belalai. Dikira itu adalah ular. Ya. Terus ada yang megang telinganya, dikira apa? Kipas. Karena kan orang buta kan sense of touch-nya yang melihat dari sentuhan kan berarti. Terus memegang badannya karena besar, dikira wall, dinding atau tembok. Terus megang kakinya pohon karena besar. Nah, sudah terakhir ada ekornya tali atau tambang. Nah, ini adalah pengantar surga. Jadi paradigma itu apabila merujuk kepada asal kata bahwa paradigma berasal dari bahasa Inggris paradigm dan bahasa Yunani, paradigma yang artinya adalah kerangka ilmu. Jadi paradigma itu adalah proses. Paradigma itu adalah sudut pandang. Sudut pandang melihat bahwa kalau ingin menganalisis suatu problem dalam sosiologi itu banyak sekali paradigma. Nanti beberapa akan saya sampaikan. Dalam filsafat kontemporer, pusat analisis dan kritik sering merupakan kasus paradigma yang disajikan sebagai contoh isu-isu yang dibicarakan. Misal sekarang kan isu AI, isu media sosial, bagaimana penggunaan media sosial. Tentunya paradigma yang digunakan ya bukan paradigma yang konvensional, tetapi adalah paradigma yang baru, paradigma yang bisa memberikan gambaran-gambaran tentang kebaharuan. Kebaharuan di sini termasuk kebaharuan riset, kebaharuan tema penelitian. Apalagi metode penelitian kan selalu berkembang. Enggak selamanya metode penelitian itu yang kualitatif, mixed method. Siapa tahu nanti ke depan akan ditemukan metode-metode yang lain
yang mendukung pengembangan ilmu sosial. Nah, dalam metodologi, paradigma menjadi salah satu komponen yang ada di dalam. Nanti kalau bertanya silahkan ditanyakan saja, jadi nggak perlu saya buka. Teman-teman langsung ajukan tangan di masjidnya. Sejarah, kita berbicara sejarah paradigma. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah paradigma? Agar kita mengetahui paradigma yang ada itu asalnya dari mana, munculnya dari mana. Yang pertama tentunya di sini adalah diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Jadi awal sekali Thomas Kuhn itu yang mempromosikan atau yang menggaungkan terkait dengan paradigma itu sendiri. Yang kedua, konsep paradigma Kuhn kemudian dipopulerkan kembali oleh beberapa ilmuwan seperti Robert Fredrick. Sekarang juga eranya digitalisasi, pengembangan, teman-teman tinggal search aja, ingin mengetahui kan secara lebih mudah melalui karyanya Sociology of Sociology. Dan terakhir, George Ritzer dalam bukunya Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, dengan mensintesakan pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn, Masterman, dan Frederick, merumuskan pengertian paradigma sebagai gambaran fundamental. Fundamental itu apa? Kalau kita berbicara fundamental, ini aspek fundamental nih dalam penelitian, aspek yang penting. Oke. Istilah lainnya adalah aspek dasar. Jadi yang mendasari tentang pokok permasalahan dalam suatu ilmu pengetahuan. Karena begini, tidak mungkin orang melakukan penelitian itu tanpa mengetahui kita mau mengulik tentang apa. Karena mungkin tiba-tiba teman-teman itu dan melakukan penelitian, saya penelitian itu kan gitu. Tapi perlu ada yang mendasari itu apa? Kalau dalam sosiologi, misal sosiologi lingkungan, itu yang mendasari apa? Relasi industri dengan misal. Terus kita tarik ke dalam skop individu, ya individunya bagaimana dalam menyikapi lingkungan. Jadi aspek mendasarnya seperti itu dalam riset. Kalau teman-teman nanti tugas akhirnya adalah skripsi, walaupun ada konversi jurnal, kan tetap perlu ada basis risetnya. Kan nggak mungkin kita mengarang bebas terus jadikan temuan akademik. Jadi harus ada nilai-nilai akademik. Saya lanjutkan. Melihat berbagai pengertian yang diberikan terhadap paradigma, maka paradigma memegang peranan penting dalam proses ilmu pengetahuan. Karena fungsi paradigma ilmu membentuk kerangka yang mengarahkan, bahkan menguji suatu proses. Jadi kalau sosiologi ini kan banyak sekali paradigma, kritis, fungsional, banyak sekali. Dan setiap individu itu bisa memiliki paradigma masing-masing. Mudahnya bagaimana, Pak? Mudahnya adalah teman-teman dalam melakukan analisis. Contoh, satu kasus analisis kemiskinan. Kira-kira teman-teman semua di sini paradigma bisa sama nggak dalam melakukan analisis ini? Pasti berbeda ya. Hasilnya pun berbeda. Mungkin ada yang melihat dari aspek pembangunan. Mungkin ada yang melihat ini adalah salah satu proses negara tidak terlalu melihat masyarakatnya seperti apa. Terus bisa jadi satu proses melihat bahwa kaum miskin atau peristiwa kemiskinan itu sengaja dipelihara oleh negara untuk melakukan beberapa poin, beberapa sama poin. Nah, itulah fungsinya kita memiliki atau memahami paradigma masing-masing. Jadi dalam kelas ini saya tidak akan membatasi pikiran teman-teman. Paradigma yang harus sama, itu tidak. Karena kita diajarkan untuk berpendapat di ruang-ruang kampus seperti ini. Nah, dalam beberapa literatur paradigma sering disamakan dengan kerangka teori, theoretical framework. Jadi melihat bahwa ada kaitan antara paradigma yang digunakan dan teori yang digunakan. Makanya dalam metode penelitian itu teman-teman harus koheren. Contohnya bagaimana dalam menentukan kamu mau menggunakan metode apa? Metode kuantitatif, kualitatif, mixed-method, itu tentunya kualitatif. Ya dicari jenis penelitian kualitatif apa saja? Field biologi, teknologi,
studi kasus, deskriptif. Kalau kuantitatif, kamu analisis regresi, analisis linear, macam itu harus coherent. Jangan sampai apa ya, penelitiannya sudah ini tapi jenis penelitiannya berbeda. Ya harus coherent di situ. Sampai melakukan analisis data. Kadang-kadang data yang selama ini teman-teman cek, riset itu kan coherent. Jadi kalau analisis fenomenologi, ya sampai analisis datanya menggunakan fenomenologi agar nanti ada dikotomi hasil yang berbeda, mana yang menggunakan deskripsi, mana yang menggunakan fenomenologi, bahkan dengan etnografi. Karena kalau kita baca secara umum hasil riset, kita tidak bisa menentukan bedanya dari mana. Ya, kita harus cek dulu bedanya dari mana, dari hasil penelitiannya kan, dari jenis penelitiannya kan, atau dari subjek yang diteliti. Jadi dalam menyusun suatu proposal, memahami metodologi itu tidak hanya kita sebatas menentukan judul, lokasi, bahkan untuk menentukan lokasi pun itu juga harus ada pertimbangan yang empiris. Nggak boleh, misal, kenapa kamu riset di situ? Karena dekat rumah saya Pak, nggak boleh. Jadi harus ada analisis empiris. Contohnya bagaimana? Misal kamu tertarik penelitian di situ, kamu observasi, kamu bandingkan dengan daerah lain. Oh ternyata ini berbeda. Nah, paradigma mulai muncul di situ. Paradigma penelitian. Belum lagi kita berbicara tentang analisis data. Oke, selanjutnya. Nah ini mastermind paradigm. Mastermind mencoba meredusir itu mengurangi konsep-konsep paradigma pun yang berserakan kepada 3 konsep besar, yaitu paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruk. Jadi setiap tokoh punya istilah paradigmanya masing-masing. Kalau mastermind paradigmanya 3, paradigma metafisik, paradigma sosiologis, dan paradigma konstruk. Apa itu paradigma metafisik? Memerankan beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi saja yang saya bold ya. Sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada yang menjadi pusat perhatian dari suatu komunitas ilmuwan tertentu. Contoh paradigma ini dulu mengenal nggak Galileo ya, dengan dulu case yang seperti apa ya, Galileo berusaha melihat bahwa ada kekuatan di luar individu yang mengatur. Sampai sekarang kan kita masih memahami bahwa individu itu ya nggak diri sendiri, tetapi ada nilai, bahkan ada kekuatan dalam artian yang di luar nalar individu. Sama halnya dengan bagaimana kita melihat perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu saat ini kan melihat bahwa ilmu itu tidak berhenti. Maksudnya misal saya sudah melakukan riset saya bukan berarti riset yang final, tapi masih bisa dilanjutkan sama teman-teman, mungkin dengan tema dan jenis penelitian yang berbeda. Jadi ilmu itu terus berubah. Dari apa? Dari sesuatu yang tidak ada tadi. Munculnya dari mana? Ide, fenomena, tema. Terus yang kedua menuju kepada komunitas ilmuwan tertentu yang memusatkan perhatian mereka untuk menemukan sesuatu yang ada. Hasilnya apa? Kita mau mencari apa? Kita mau mencari kebenarankah? Kita mau mencari perbandingankah? Kita mau mencari relasikah? Nah, semuanya harus benar itu. Kalau rumusan masalahmu adalah untuk menemukan kaitan antara faktor X dan Y. Hasilmu ya ditemukan kaitannya, jangan sampai hasilnya nanti nggak ketemu ya. Jadi harus relevan. Terus yang ketiga menuju kepada ilmuwan yang berharap untuk menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Contohnya ya, bagaimana sekarang ilmu atau teknologi, kita ambil contoh teknologi lah. 5 tahun 10 tahun ke belakang perkembangan artificial intelligence nggak semasif saat ini. Bicara AI itu tergantung dari diri kita masing-masing.
paradigma apa ini? Pola pikir seperti apa yang digunakan? AI memudahkan, tetapi apakah dengan kita full pasrah menggunakan AI itu akan berdampak baik dari pekerjaan untuk kita sesuatu? Tentunya penggunaan AI juga tidak berdasarkan etika. AI digunakan untuk diskusi, teman-teman, melihat apakah sudah sesuai atau tidak, jangan langsung diambil. Nah, itu adalah contoh perkembangan artificial intelligence dari 5 sampai 10 tahun ke belakang. Tentunya nggak semasif sekarang. Kalau teman-teman sekarang lihat perkembangan ilmu, khususnya teknologi, kan kita mau cari apa, kan tinggal klik, ada jaringan internet tersedia. Nah, yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah eksistensi kampus, eksistensi pekerjaan itu mau sampai kapan sebelum nanti tergantikan. Karena dari itu, teman-teman melalui prodi sosiologi di sini, teman-teman berusaha dibentuk, di-create, paling tidak memiliki pikiran kritis nantinya. Saya sama prodi ini mau dibawa kemana? Setelah itu saya sampai untuk memotivasi. Jangan hanya berhenti ya wes saya sudah kuliah clear. Tapi dengan kajian sosiologi kita mau dibawa kemana? Ilmu apa yang ingin dipelajari? Jadi manfaatkan kalau para manajer ini untuk gali, dieksplor pengetahuan itu. Nah, yang kedua adalah paradigma sosiologi, mendiskusikan keanekaragaman fenomena yang dapat tercakup dalam pengertian kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan hukum, hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum, ya seperti undang-undang, terus hasil riset yang sudah dipublikasi. Teman-teman selama ini sudah melakukan penelitian nih, tapi kan mungkin masih belum dipublikasi, belum dibaca khalayak umum. Nah, itu perlu dikeluarkannya, perlu dikembangkan agar nggak diam di file-file komputer itu, nggak diam, karena teman-teman sudah melakukan riset di situ, minimal sudah melakukan observasi. Nah, coba entah itu diolah lagi menjadi opini, diolah lagi menjadi saya sudah menemukan fokus kritisnya nanti di permasalahan perkotaan. Jadi difokuskan mulai sekarang biar nanti tidak kebingungan lah dalam menentukan tema. Nah, itu sedikit tips dari saya. Oke, yang terakhir ada paradigma konstruk. Ini adalah konsep paling sempit di antara ketiga tipe paradigma. Sebagai contoh, pembangunan reaktor nuklir memainkan peran penting sebagai paradigma dalam ilmu nuklir. Jadi hanya fokus ke bidang-bidang tertentu paradigma, dan untuk fokus atau skop yang memang khusus di situ. Pengembangan stem cell, ya fokus di sel, nggak membahas terkait dengan relasi pekerjaan, nggak membahas tentang, kalau kita bicara Marx ada dua konsep. Ada masih ingat Marx berbicara apa? Kaum apa dan apa? Itu konsep kata kunci kalau kita melihat Marx, produsen proletariat. Tapi dalam paradigma konstruk itu sempit. Jadi kalau teman-teman ini fokusnya di bidang gender, ya sudah belajar gender. Mulai dari awal pergerakan gender itu seperti apa sampai mungkin bisa diteliti di Indonesia saat ini. Jadi paradigma betul-betul fokus. Nah, paradigma merupakan konsensus yang terluas yang terdapat dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang membedakan antara komunitas ilmuwan atau subkomunitas yang satu dengan lainnya. Kalau kita paradigmanya ilmu sosial, berarti ya kita harus kaji, kita harus pahami ada pembeda paradigma yang digunakan antara ilmu sosial dengan ilmu kesehatan dalam melihat manusia. Ilmu kesehatan itu melihat manusia, tapi kan dari perspektif apa? Medis. Kalau kita kan lebih ke aspek, kita lihat individu manusia, tapi lihat dari aspek interaksi sosial. Era saat ini itu tidak bisa satu ilmu pengetahuan itu menyelesaikan semua problem, tapi perlu ada kolaborasi antar ilmu. Jadi jangan, kalau teman-teman
fokusnya di sosiologi, ya jangan tidak baca ilmu-ilmu yang lain. Karena nanti pada saat turun ke lapangan, nggak menutup kemungkinan ilmunya teman-teman itu akan dikolaborasikan dengan ilmu yang lain. Contohnya adalah aspek apa? Aspek kamu PMN, KKN, kan kamu kayak KKN satu geologi semua, tapi kan dihadapkan dengan satu problem yang sama misalnya masyarakat. Dari ilmu sosiologi seperti ini, dari manajemen perlunya kolaborasi gitu. Nah, paradigma dalam riset itu terbagi menjadi 3. Kalau tadi kan mastermind ada 3, ada masih ingat apa aja tadi 3? Metafisik, sosiologi sama konstruk. Nah, sekarang kita beralih ke riset. Ada 3 juga. Paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Paradigma ini adalah paradigma yang paling umum digunakan dalam penelitian, digunakan dalam kajian-kajian sosiologi, karena nanti akan sangat mudah menemukan teorinya. Dalam penggunaan teori itu tidak asal, tapi mengikuti paradigma. Semisal kalau kita mau berenang kan nggak mungkin pakai pakaian seperti ini. Kita kan pasti menggunakan pakaian. Nah, logika itu digunakan juga untuk pemilihan paradigma dan teori. Nah, ini saya sampaikan sedikit. Ini adalah riset yang sudah saya lakukan. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengembangan atau update dari metode penelitian yang ada. Jadi saya melakukan riset terkait studi literatur, tapi menggunakan aplikasi yang dinamakan Foursquare. Jadi saat ini kalau teman-teman fokusnya ingin melihat atau ingin meneliti tentang kuantitatif, ini kan kita berarti full dengan angka-angka nih, statistik, macam-macam. Itu ada aplikasi yang dinamakan SPSS, Statistical Package for Social Science. Itu ada. Jadi itu memudahkan teman untuk melakukan analisis. Nah, kalau dalam kualitatif lah, yang terbaru apa? Yang terbaru adalah ya, sistematik literatur review. Bahannya dari mana, Pak? Bahannya dari big data yang sudah ada. Kalau teman-teman akademis, berarti bahannya juga harus akademis juga. Jurnal-jurnal yang berorientasi. Misal kamu tertarik dengan penelitian bagaimana tingkat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil, sistematik literatur review, kamu cari jurnal di Scopus. Itu yang diteliti. Jadi kajian-kajian sekarang itu kita manfaatkan lebih data. Ya betul, turun lapang baik, bagus, hasilnya juga bagus. Tapi juga tidak salah kita manfaatkan big data atau aplikasi tools yang terbaru yang ada sekarang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, silakan. Bagaimana cara kita menentukan paradigma yang pada dalam penelitian kita? Oke. Kalau kita lihat bagaimana cara kita menentukan paradigma dalam suatu penelitian, kita harus tentukan dulu case-nya ini mau kita arahkan kemana kasus ini. Kalau memang problemnya di individu, contoh teman-teman ingin melihat makna, berarti ya gunakan paradigma yang membahas tentang makna. Teorinya adalah internasionalisme simbolik. Kalau akrab ada George Herbert Mead atau Oriental. Jadi setelah kita menentukan riset fokus kita, riset fokusnya di level makro, meso atau mikro ya. Makro, kamu membahas tentang negara, mengkritisi suatu sistem. Meso, kamu melihat organisasi, NGO. Mikro, meneliti tentang individu. Nah, setelah kamu pikir itu, setelah dilakukan analisis, baru kita lakukan apa? Jadi kalau saya berangkatnya dari level realitas yang ada, Dari kasus sebelum, harus dari paradigma, baru lagi ke dari case, pengembangan case, bisa dari pengembangan case-nya, bisa dari level realitasnya. Jadi
yang sering banyak jadi problem itu adalah pada saat nanti penentuan teori. Teori itu kan bingung. Jadi terkadang ada orang yang berangkat dari saya mau berangkat dari kampung belum saya buka ini teori. Tetapi itu juga akan kesusahan nanti pada saat kita paradigma, ternyata paradigma nggak cocok. Jadi ikuti kaidahnya. Satu, bisa berangkat dari tes yang ada. Atau yang kedua, kamu tentukan dulu level realitasnya seperti apa. Kamu penelitiannya fokus kemana? Negara, organisasi atau individu? Mau tanya, kalau menurut Bapak itu yang paling efektif itu menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Kekurangan sama kelebihannya lebih banyak yang Oke, itu masih menjadi apa ya? Isu yang banyak kita bicarakan. Kamu mau melakukan riset, metodenya mau apa? Kembali lagi ke skop permasalahan. Kalau kamu ingin meneliti terkait kaitan antara dua variabel, semisal pengaruh antara indeks prestasi mahasiswa dengan tingkat kelulusan, gunakan kuantitatif. Karena kamu ingin melihat pengaruh variabel. Tapi kalau kamu hanya menjelaskan suatu fenomena, misal terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan, industri dan masyarakat, gunakan kualitatif. Mudahnya adalah kalau kuantitatif itu teman-teman nggak perlu apa. Kamu uji validitas kuesionermu sebelum dibagi, tentunya menggunakan skala Likert. Skala Likert itu sangat setuju, tidak setuju. Kan pernah tuh mengisi kuesioner seperti itu. Nah, itu adalah ciri dari kuesioner kuantitatif. Tetapi kita harus hitung dulu valid atau tidak. Misal kamu ada 10 pertanyaan, diuji dulu validitasnya seperti apa, reliabilitasnya seperti apa. Kalau melebihi ambang batas, nggak boleh di-share, nggak boleh disebarkan dulu pertanyaan ini. Tapi kita harus olah lagi. Kalau kualitatif, datamu lebih dalam, karena kamu langsung ketemu dengan subjek, dengan informasi langsung ketemu. Kamu bisa mengetahui kesehariannya, kamu bisa mengetahui apa yang dipahami. Kalau kuanti kan tingkatnya kita analisis. Waktunya lebih cepat kuantitatif untuk menganalisis data karena nggak perlu turun lapang. Jadi masih ada, saya prefer kuanti nih, tidak apa-apa. Saya prefer kualitatif nih, tidak apa-apa. Karena metodologi itu disuarakan berbeda-beda. Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. misalkan sebelum melakukan penelitian kita harus menentukan paradigma. Kalau kita mengkolaborasikan beberapa paradigma dalam penelitian itu apakah bisa? Kolaborasi atau berbagai paradigma, asalkan relevan. Asalkan relevan. Biar nanti hasilnya enggak campur-campur. Karena setiap paradigma itu punya teori bahkan pemikiran masing-masing. Kalau campur-campur, gaduh-gaduh enak, gaduh-gaduh makan campur ya. Tapi kalau paradigma konsekuensinya nanti adalah hasil riset. Ini mau menyerah kemana ya? Nanti pada saat ditanya, batasan penelitianmu terletak di mana? Sedangkan paradigma yang menggunakan jadi bahkan dalam penggunaan teori boleh benar saja. Tapi asalkan mendukung teori sebelumnya. Tadi nggak dibuat kaitan sama teori saya tapi memang teori A, B, C ini sama. Oke, pertanyaan lagi ada dari teman-teman? Yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Saya rasa cukup teman-teman pertemuan hari ini. Insya Allah semua telah tersampaikan. Jadi kita ketemu lagi pada pertemuan depan. Kita akan mencoba membahas kembali terkait paradigma riset. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah bertanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri bahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.